Indra Kents mah belum ada apa-apa anjir. Doni Salamanan aja itu masih receh anjir nih. Ini nih the real anjir. Kita baru aja ngabisin satu miniseri ya yang ada di Disney Hotstar ya ini. The Dropout. Benar banget. Ini adalah series based on true story ya. Tentang foundernya Theranos alias Elizabeth Holmes ya. Buat yang belum tahu, Theranos itu adalah startup yang bergerak di bidang medis ya. Health tech kalau bahasa kerennya malah gitu ya. Jadi dia bisa menemukan cara katanya untuk ngetes penyakit cuma dari satu tetes darah. Dia bisa kayak mendeteksi 190 sekian. Iya, gokil ya. Biasanya kan kita disuntik banyak tuh diambil darah ya buat ngetes darah tinggi atau apa gitu ya. Darah tinggi nggak dari situ. Oh, dari situ ya. Apa dong? Tensi aja. Oh iya, kolesterol dan lain-lain gitu ya. Dan mencengangkan aja gitu pas nonton ini. Bisa ya orang kayak gini. Gitu ya. Iya, bisa ya. Bikin perusahaan dengan valuasi 9 miliar cuy. Dan investornya tuh percaya gitu ya. Iya. Ngeliat barangnya aja belum. Dia bisa menemukan cara tanpa lihat barangnya gitu ya. Tanpa lihat teknologinya gitu. Itu kan kayak logika paling basic ya. Lu bikin apa, gue lihat bisa, nah baru gue mau gitu beli kan. Kalau ini tuh tanpa diliatin barangnya gitu ya. Kok bisa gitu ya. Anyway, judulnya The Dropout tuh sangat-sangat literally dia drop out dari Stanford gitu ya. Untuk bikin Theranos ini. Sesimpel itu. Episode 1 langsung dibilang ya. Setiap episode-nya tuh enak banget ditonton gitu. Terus engaging gitu loh. Jadi kita kayak pengen nonton lagi kayak gitu. Kayak terus-terusan gitu. Menarik sih, seru-seru aja. Cepet sih kalau kata aku ya pacingnya. Maksudnya dari episode awal pun gitu kita jadi pengen ngikutin gitu. Kalau Inventing Anna kalau nggak salah awal-awal tuh masih kita belum tahu loh itu gimana gitu. Iya kan? Bakal ada penipuannya tuh kayak gimana gitu. Kalau itu udah bagus aja sih kata aku kerangka ceritanya gitu tiap episode. Karakter dia di series ini tuh menarik dari awal. Dia orang yang seperti apa, datang dari keluarga seperti apa, kayak gitu. Terus kayak nggak punya teman, dianeh-anehin gitu, sampai dia kekeh dengan keinginannya ke Beijing segala macem gitu-gitu. Terus ya udah perubahan-perubahan yang sepanjang cerita itu loh, dari mulai penampilan, cara ngomong, cara berpakaian, gitu-gitu ya tuh. Gila sih. Kiblatnya Steve Jobs banget lah gitu ya. Pakai produk Apple gitu ya. iPod yang tersayang dari awal kan. Ngantri beli iPhone gitu kan. Pokoknya sampai akhirnya dia pakai turtleneck gitu kan, baju hitam gitu. Dia tuh mindsetnya tuh kayak gue ini adalah the next Steve Jobs gitu. Dia punya poster juga kan di kamarnya ya. Jadi kayak anjir. Ambisius sih gitu. Mulai dia kan emang orang baik ya. Maksudnya dia anak baik-baik. Dari keluarga yang baik-baik juga, maksudnya biasa aja gitu kan. Terus dia punya teman, punya sahabat baik-baik gitu. Terus aku sampai ngomong gini, beda ya sama si Anna di Inventing Anna ya. Kalau Anna tuh dari awal mulai tuh udah nyebelin gak sih? Iya benar. Kayak udah jebret-jebretin, kalau dia tuh enggak. Terus dia kenapa ya? Gitu kita nungguin dia di mana ya, letak dia salahnya tuh di mana gitu. Sampai akhirnya udah ternyata di sini. Yang gilanya juga di sini aku jadi ngelihat gitu kultur kerjanya Theranos ternyata brutal juga ya. Gila sih itu. Gila lebih parah dari ini startup brutal sih. Ini kalau kalian mikir wah kerja di startup keren, wah nonton ini dah pusing lu anjir. Mau apa lu suruh tanda tangan segini nih kali ini. Perjanjian yang nggak jelas. Pas yang di hotel itu loh, tahu kan, yang awal-awal 24 jam ya. 24 jam ganti shift-shiftan. Gila, kita kan punya keluarga, dia nggak mau tahu, pokoknya harus kayak gini. Itu setelah dia dibilang kan, coba lu bertingkah seperti bos kayak gitu. Dia kan dia masih santai kan. Bahkan kan sampai pas udah Theranosnya berkembang kan, karyawan nggak boleh ngomong sama divisi lain, nggak boleh ngomong soal apa yang lagi dikerjain gitu kan. Aneh banget sih, di situ aneh sih. Itu udah gila sih kata gue. Itu bisa ya orang kerja di tempat kayak gitu. Dan nggak tahu ngerjain apa. Gimana sih itu ceritanya? Yang penting duitnya oke lah. Mungkin banyak orang yang BU ya, butuh uang gitu. Kan makanya kita dikasih 1-2 orang yang ada kebutuhan gitu kan, kayak asuransi atau yang kayak si Erika itu kan, dia susah lah ya kerja. Banyak sih startup model gini kayaknya ya, tapi kita nggak pernah tahu apakah sebrutal Theranos gitu ya. Karena aku sering dengar emang
apa namanya, kultur hustle kultur kata orang gitu kan. Wah, kerja harus mati-matian gitu ya. Dan di sini tuh diliatin gitu. Bahkan kan si Elizabethnya makan aja di kantor, tidur di kantor gitu kan. Secara konsepnya emang bagus sih, ya kan? Alat dia maksudnya, ya maksudnya kalau itu beneran terjadi gitu, lu bisa mendeteksi penyakit cuma dari 1 tetes darah gitu kan, itu emang mind blowing kan gitu. Terus kan. dibilangnya ini kan dia juga akan ditaruh bukan cuma di rumah sakit tapi di klinik-klinik kecil, terus cepet, terus murah gitu. Wah, gila. Itu mah gila, itu terlalu tugu-tugu terus sih sebenarnya. Mendisrupsi banget gitu. Maksudnya emang secara konsep sih emang edan gitu. Dan yang paling fatal kan ngomongin health tech gitu ya. Bidang medis ini urusannya udah bukan kayak lu bikin Twitter atau bikin Instagram gitu ya. Beda sama orang dan orang sakit pula kan. Iya, orang sama orang beneran, orang sakit gitu, bukan akun alter ya, akun palsu gitu yang cuma bisa komen doang, udah aja nggak terjadi apa-apa. Terus selain si Elizabeth Holmes juga si Sunny sih, pengembangan karakternya juga dari mulai baik gitu kan ngeliatnya. Tapi lama-lama ya gitu, namanya cinta kali ya. Iya kali ya. Gila, dibutakan, gila semuanya berubah. Gila, dia orang nomor 2 sih emang di situ kan ceritanya di Theranos ya. Iya. Terus yang selalu membackup sang kekasih. Iya, tapi gila sih. Pas datang dia lebih gila lagi kan. Lebih gila. Kultur kerjanya. Anjir itu gila di amuk-amuk aja. Iya, kayak dia tuh yang bagian pekerjaan, kalau si itu bagian uang si kan. Elizabeth. Amanda Seyfried oke lah kata aku sih. Mainin seorang Elizabeth Holmes gitu ya. Aku bisa ngeliat ada di satu titik dia benar-benar orang yang nggak punya empati, anjir. Parah. Apalagi pas temennya itu loh yang meninggal, Ian Gibbons itu. Itu aku sedih parah sih. Gila. Itu sedih banget sih. Aku nggak tahu ya, aku nggak dapet sih ceritanya beneran nggak sih Ian Gibbons itu bunuh diri gitu. Oh, nggak tahu ya? Iya, maksudnya kan di sini aslinya gitu ya. Diliatin dia tuh depresi gitu kan, frustasi gara-gara dituntut gitu kan. Dan akhirnya bunuh diri cuy. Dia ini ya, idealis juga ya maksudnya. Dia bingung, dia mau bohong atau mau jujur. Kalau dia bohong berarti dia iya, menyakiti orang juga gitu. Kalau jujur dia di-kick dari Theranos. Sedangkan dia butuh asuransi buat kesehatannya, dia kan cancer. Sama ini loh temennya yang satu lagi yang aku sedih, yang pertama itu Edmond. Iya, Edmond. Itu juga sedih sih aku. Puncaknya banget yang inilah yang ke klinik yang benar-benar. Ada yang pasien cancer beneran, stadium 4 yang berharap banget gitu loh. Ya Allah, kasihan banget sih. Itu bedanya sih kalau misalnya di sini si Elizabeth Holmes itu tidak peduli lagi sama teman-temannya nggak sih? Iya, benar-benar. Kalau si Inventing Anna tuh dia masih kayak nggak ada apa-apa, kayak chill-chill aja nggak sih? Dia biarpun udah nyebelin, tapi dia masih makan bareng yuk, kayak gitu nggak sih? Dan yang mind bogglingnya itu ya itu investor-investornya sampai Menlu gitu, Amerika ya, George Soros itu gitu, percaya aja sama dia, gimana sih itu caranya? Maksudnya nggak ngerti lah itu. Si Elizabeth pakai sirup apa, tapi aku ngelihatnya karena dia kulit putih, blonde, cewek gitu kan. Orang jadi kayak ya udah itu dia cuy, penampilan cuy, emang nomor 1 bener. Orang ngeliat penampilan lu mungkin udah bisa setengah percaya gitu apa yang dia omongin gitu kan. Coba kalau yang ngomongnya bukan Elizabeth, aku yakin bakal dipertanyakan anjir banyak, apalagi yang dia ajak investor orang-orang kayak tua gitu kan, yang udah old money gitu kan. Kan emang gitu tau biasanya ya, kalau orang tua, laki-laki, kakek gitu-gitu, kalau ke perempuan tuh, cucu perempuan, kan nganggapnya cucu mungkin ya, cucu anak perempuan tuh kayak lebih gimana gitu. Lebih chill mungkin gitu kali ya. Momen tergila sih pas yang Walgreen itu ya, partnership sama Walgreen itu yang retail ya. Aku tuh kayak please jangan please sampai si yang itu orang labnya. Iya, itu momennya udah bagus, episode itu udah banyak kecurigaan gitu ya. Tapi balik lagi tadi gitu ya, kayak pinter, terus yang orang Walgreen-nya juga ya itu orang-orang tua kan, budaya FOMO itu loh, fear of missing out gitu kan. Wah, yang lain udah invest di sini, invest di sini. Masa kita enggak? Nah, itu tuh gila, bisa ngacauin semuanya sih. Di sini dapat banget sih itu. Di sini kalau si Elizabeth Holmes itu kan kayak tadi tuh awalnya kayak baik, terus ngeselin, nggak ada takut-takutnya kan dia. Sampai ini loh, yang terakhir dia diwawancarain, kayak nunduk, saya lupa kayak gitu. Maksudnya kayak ada juga sebenarnya takut-takutnya dia. Kalau misal dibandingin sama Anna tuh dari awal emang ngeselin, sampai pengadilan dia masih ngeselin ya nggak sih? Kayak bodo amat, masih nyewa desainer untuk bajunya gitu. Dia bertanggung jawab atas berapa ratus ribu orang cuy, masalahnya gila loh. Terus dia tuh kayak bohongnya tuh kemana-mana, yang parahnya tuh dia bohongnya ke
segala lapisan masyarakat nggak sih? Iya. Pasti pasien-pasiennya juga, terus ya investor udah jelas segala macam. Bohongnya tuh bohongin tentang alat, bohongin tentang tadinya drop jadi drops. Itu pinter banget sih Pinter gitu ya. pokoknya yang gitu-gitu loh. Kalau misalnya si Anna kan bohongnya cuma tentang status dia aja kan. Iya. Maksudnya gue dari anak orang kaya punya duit nanti akan segini gitu. Dan serunya di sini akhirnya kebongkarnya ya sama proses jurnalisme lagi ya. Itu juga Iya, yang gue suka sih. sama kayak si Anna juga ya. Si Anna kan menguaknya ya gitu kan. Iya. Emang ketika kebohongan udah terlalu gede mah emang harus ada pihak yang berani sih. Netral ya, media kan seharusnya media yang bener mah gitu kan. Ya maksudnya netral gitu. Wall Street Journal yang berperan untuk kayak gitu ya. Walaupun di akhir udah ketar-ketir tuh ya, yang punya Wall Street Journal invest juga di Theranos, anjir. Gila, udah gitu ini lagi datang lagi. Anjir itu gila bisa kayak gitu, Ci. Bayangin coba lu. Aku sukanya kita ya, dia jahat dari awal. Jadi ya udah nggak usah, kasihan, emang kurang ajar aja gitu, nyebelin banget. Kalau di Inventing Anna tuh kayak terakhirnya tuh kayak kita dibikin kayak Vivian pengacaranya tuh kayak ih kasihan orang yang lebih jahat. Ada kok yang lolos, lo enggak gitu. Kalau kayak yang ya udah jahat mah jahat aja gitu. Dan di sini kayak kita dibikin ya udah emang sebel, bodo amat. Kerennya adalah dia membawa jargon itu, cewek pemimpin. Nah, iya. Perusahaan wanita gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh dia berlindung di balik status kalau cewek itu nggak bisa bikin perusahaan gitu. Itu sih yang kata aku paling kacau mah. Ya maksudnya kan. Dan faktanya ngeri juga kan ya, setelah itu kan katanya banyak cewek yang itu jadi nggak bisa sih. dipercaya, gila. Nggak bisa dipercaya. Ya, gara-gara terus dia, gila. Ini pada kayak ngecat rambutnya supaya nggak sama. Iya. Gara-gara dia blonde kayak gitu katanya, kalau terus sama kayak dia orang-orang pada parno gitu ya. Iya. Udah Itu trauma. dampaknya gila sih. Cewek-cewek jadi kayak demotivasi lagi gitu. Iya. Pengen kerja di bidang teknologi, pengen punya impian di bidang teknologi, jadinya down lagi gara-gara si Elizabeth Holmes ini gitu. Terus si para orang ini investor juga pada nggak mau gitu. Iya kan, gila cuy. Gila sih Gila dampaknya. emang. Bahkan di akhir dia dengan entengnya gitu ya, udah punya pacar baru gitu ya. Terus nggak mau mikirin apa-apa gitu. Sakit anjir orangnya. Saya mau senang-senang, mau bahagia dulu katanya. Iya. Sampai kesel kan sih ini legalnya. Iya, pengacara. Lu tuh enak kayak gini-gini, gua nggak bisa kerja di mana-mana. Iya. Kayaknya Lu semua tuh blacklist gitu ya. Iya, kalau dia cuma nggak boleh 10 mimpin perusahaan. tahun ke depan juga paling di penjara kan berapa. Iya, 20 tahun katanya. Iya, aku nggak tahu sih, katanya terakhir belum ada ya putusannya. Dia mau di penjara atau enggaknya Sampai gitu. sekarang belum kan? Indra Kents mah belum ada apa-apa anjir. Belum bisa lamanan aja. Itu masih receh anjir nih. Ini nih the real anjir. Gokil, makanya hati-hati sih emang penampilan mah. Bener-bener lah. Iya. Aku tuh kayak nonton film, series terakhir-terakhir ini banyak banget dan semuanya bilang jangan percaya penampilan gitu terus. Dan kemarin ngabisin ini gitu juga. Iya. Privilege sebenarnya Elizabeth Holmes tuh dia tuh udah mah pinter gitu kan. Iya. Kenal sama orang yang punya banyak duit gitu kan. Si Sunny Iya, dari si Sunny, dulu. bapak ibunya ngedukung dia juga gitu ya. Itu sebenarnya udah paling privilege kata aku mah gitu ya. Buat orang bikin perusahaan gitu ya, nggak semua bisa kayak dia gitu. Maksudnya di start awal gitu. Kemasan 8 episode ini tuh pas gitu. Terus kita dapet semua ceritanya, jelas semua ceritanya. Kalau dulu kan aku nonton Anna tuh kayak ada bagian-bagian yang apaan sih gitu. Kok tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Sesimpel kayak lu kok bisa pindah-pindah ngebawa baju gitu. Sedangkan dia kan baju segambreng. Ya kalau di sini tuh kayak beres semua gitu. Aku suka sih. Pokoknya lu bisa ngikutin gitu. Iya. Nah, lu bisa ngikutin dan lu bisa lebih dapat banyak insight sih gimana Theranos gitu ya. Kalau cuma dari baca-baca doang, tambah nonton ini kayaknya jadi lebih lengkap sih kalau kata aku gitu ya. Soalnya aku juga dulu baca-baca, cuman emang aku nggak tahu detailnya gitu. Aku dulu sempet tahu juga Theranos itu pakai produknya bukan produk dia buat ngetes darah, tapi produk orang lain gitu. Nah di sini jadi tahu aku, oh kayak gini tuh. Diganti labelnya doang, sampah. Gitu, maksudnya jadi lebih detail aja gitu, dan itu oke banget sih. Oke lah kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk The Dropout. Aku suka kalau dibandingin, aku lebih suka ini dibandingin Inventing Anna, dan menurutku ini lebih ngeselin daripada Inventing Anna. Pasti. Aku kasih 8 Yoi. per 10. Itu juga lah 8 8 pop mie. 8 kegilaan Elizabeth Holmes ya. Cobain aja lah pokoknya, tonton ya 8 episode. Mungkin nggak akan kerasa kalau nontonnya santai gitu ya. Cobain aja The Dropout ya di Disney Hotstar.
Atau di Hulu ya? Iya, tapi ya di Disney Hotstar aja ngapain? Kan Oh, di iya sih. Indonesia. Oh iya benar-benar. Dan komen kalau udah nonton menurut kalian gimana. Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip. Ya. Dukung juga Snakrip di Saweria. Silakan, Iya. linknya ada di bawah. Dan ya udah, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.